Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Salsabila. Hari ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Padang. Proposal ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Metopen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syahrizal SEMSI. Jadi yang melatar belakangi saya mengambil judul ini sebenarnya sederhana Bapak dan teman-teman semua. Di perusahaan sebesar PT Indofood, SDM itu adalah aset yang paling penting untuk menjaga produktivitas perusahaan. Nah, dari pengamatan saya, kinerja karyawan itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada faktor yang memicunya. Di antaranya adalah bagaimana cara atasan memimpin mereka dan apakah kompensasi atau upah yang mereka terima sudah sesuai atau belum. Selain itu, kalau karyawannya merasa puas dengan pekerjaannya, otomatis mereka juga bakal bekerja dengan lebih baik. Itulah kenapa saya tertarik meneliti hubungan antara variabel-variabel ini. Dari latar belakang tadi, ada tiga masalah utama yang mau saya jawab di penelitian ini. Pertama, apakah gaya kepemimpinan dan kompensasi ini berpengaruh langsung kepada kepuasan kerja karyawan? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan ini, kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh langsung ke kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah kepuasan kerja ini benar-benar bisa menjadi jembatan atau variabel intervening yang menghubungkan gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan? Next, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalahnya, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan membuktikan hal-hal tadi secara nyata di lapangan. Saya ingin melihat seberapa besar efek langsungnya dan seberapa kuat efek tidak langsungnya lewat kepuasan kerja tadi. Next, manfaat bagi perusahaan. Harapan saya, penelitian ini bisa memberikan dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat praktis, sebagaimana parameter evaluasi objektif bagi tim HRD dalam memformulasikan sistem upah dan perbaikan gaya kepemimpinan manajer. Yang kedua, manfaat teoritis, sebagai penguatan literatur manajemen SDM mengenai kegunaan fungsional analisis jalur atau path analisis yang terpadu. Next, landasan teori. Untuk mendukung riset ini, saya memakai beberapa teori utama dari para ahli. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan, pola perilaku kepemimpinan manajerial untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan segenap potensi karyawan oleh Wibowo tahun 2018. Yang kedua yaitu kompensasi perusahaan, di mana seluruh imbalan langsung maupun tidak langsung berupa uang atau barang sebagai bentuk penghargaan pengabdian kerja oleh Hasibuan tahun 2020. Landasan ketiga yaitu kepuasan kerja mediator, di mana perasaan emosional positif dan kepuasan batin seseorang karyawan atas tugas serta kondisi lingkungan kerjanya oleh Robbins dan Coulter tahun 2018. Next, model persamaan dan hipotesis. Bapak dan teman-teman bisa lihat di slide. Ini adalah kerangka berpikir dan model regresi yang saya kembangkan. Total ada 7 hipotesis yang dari H1 sampai H7 yang di H7. Sederhananya, model ini mau melihat jalur pengaruh dari X1 dan X2, lalu dampaknya ke Z, baru nanti semuanya bermuara ke variabel Y atau kinerja karyawan. Next, sekarang kita masuk ke metodenya. Penelitian ini pakai pendekatan kuantitatif asosiatif. Pengumpulan datanya pakai kuesioner dengan skala Likert 1-5. Nah, karena jumlah populasi di lokasi penelitian ini besar, saya memutuskan untuk menggunakan metode sensus atau sampling jenuh. Jadi, saya mengambil 108 orang di PT Indofood Cabang Padang ini yang saya jadikan sampel semuanya. Datanya nanti dianalisis pakai software Smart PLS. Next, divisi operasional. Di slide ini adalah indikator-indikator yang saya pakai untuk menyusun pertanyaan kuesioner. Misalnya, gaya kepemimpinan, saya ukur dari aspek pendelegasian dan komunikasi, kompensasi lewat gaji dan tunjangan, kepuasan kerja lewat faktor psikologis dan sosial, serta kinerja karyawan diukur dari efektivitas dan kualitas kerjanya.
Next, desain analisis PLS. Untuk mengolah datanya, ada 3 tahapan utama di Smart PLS yang saya lakukan. Pertama, saya cek dulu outer modelnya untuk memastikan kuesioner saya valid dan reliable. Kedua, saya cek inner modelnya untuk melihat nilai R-square-nya. Dan terakhir, proses bootstrapping untuk melihat apakah hipotesis yang saya ajukan tadi terbukti signifikan atau tidak. Next, analisis kontribusi jalur. Berdasarkan hasil estimasi pengaruh pada analisis jalur, di sini terlihat angka persentasenya. Menariknya, variabel kepuasan kerja atau Z di sini punya peran mediasi yang sangat dominan, bahkan melampaui efek langsung dari gaya kepemimpinan maupun kompensasi terhadap kinerja karyawan. Artinya, kalau mau kinerja karyawan naik drastis, pastikan dulu kepuasan kerja mereka terpenuhi dengan baik. Sebagai kesimpulan, gaya kepemimpinan yang baik dan kompensasi yang adil akan meningkatkan kepuasan kerja yang nantinya otomatis membuat kinerja di PT Indofood jadi jauh lebih optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi proposal tugas metodologi penelitian ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.